Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini nih sumber yang Anda bagikan bahwa kita menyelami pemikiran strategis Kenichi Omai. Spesifiknya dari buku The Mind of the Strategist, kita fokus ke bagian pertama, seni berpikir strategis. Nah, yang langsung bikin saya tertarik itu gagasan utamanya. Strategi hebat itu bukan cuma soal analisis data yang rumit, tapi lebih ke cara berpikir tertentu. Sebuah state of mind. Gitu kan ya? Walaupun contohnya banyak dari Jepang, rasanya kok universal banget idenya. Jadi tujuan kita kali ini yang membedah gimana sih cara berpikir strategis ini bekerja? Sekali. Dan Omai itu dia melihat ada paradoks yang menarik ya di perusahaan Jepang yang sukses waktu itu. Banyak yang justru unggul tanpa proses perencanaan strategis formal yang kaku yang biasanya ada di barat. Ini nunjukin banget kekuatan yaitu tadi, cara berpikir strategis itu sendiri, bukan cuma soal metodenya. Dia amati, malah di banyak perusahaan, analisis yang berlebihan itu bisa mematikan percikan kreativitas. Intuisi yang penting banget buat strategi terobosan itu malah hilang. Jadi ini insight penting pertama, hati-hati jangan sampai analisis malah membunuh strategi. Oke, jadi gimana Om yang menyarankan kita mulai? Diawali analisis, tapi kayaknya bukan analisis spreadsheet biasa ya. Dia cerita soal perjalanannya ke Semenanjung Shima itu kan. Itu kayaknya contoh bagus gimana dia membongkar situasi. Betul, itu bukan analisis ready analisis ya, tapi lebih ke kemampuan memecah situasi jadi komponen-komponen dasarnya. Terus dinilai ulang nilainya satu persatu secara independen. Kayak lihat paket wisata Sima, tapi dipertanyakan lagi tiap elemennya. Nah, ini nyambung banget ke langkah penting berikutnya. Terus bertanya mengapa. Bukan pertanyaan di permukaan aja, tapi yang gali sampai akar masalah. Contohnya bagus tuh, jangan tanya, gimana kurangi lembur? Tapi tanya, stafnya cukup nggak sih? Atau skill mereka pas nggak sama kerjaannya? Bertanya mengapa berulang kali itu kayak ngupas bawang aja, sampai ke asumsi paling dasar yang sering kita anggap remeh. Wah, ini menarik. Berarti kita mesti berani ya mempertanyakan hal-hal yang udah dianggap biasa aja atau akal sehat di industri kita. Kayak contoh Omai soal kenapa lampu neon harus lurus panjang atau kenapa foto perlu negatif. Kedengarannya simple, tapi efeknya bisa gede ya. Persis. Justru menantang asumsi dasar ini yang jadi pintu ke inovasi. Lihat aja Toyota deh, dengan sistem produksi just-in-time mereka. Itu kan lahir dari mempertanyakan cara kerja manufaktur yang udah ada. Atau contoh selimut listrik yang aman ditidurin. Itu kan muncul karena ada yang berani tanya, loh, kenapa sih selimut listrik harus bahaya kalau kelipat? Nah, kemampuan bertanya dan berkreasi ini perlu pikiran yang fleksibel. Pikiran strategis itu nggak kaku, dia elastis, adaptif sama perubahan. Ini lebih kayak proses penemuan ilmiah atau seni gitu. Intuisi, kreativitas dulu, baru analisis dipakai buat nguji idenya. Oke. Jadi kita perlu analisis yang membongkar, berani tanya mengapa, dan pikiran fleksibel. Tapi kan semua pemikiran ini harus ada tujuannya ya. Di sini konsep keunggulan kompetitif masuk yang ditekankan Omai. Fokusnya bukan cuma perbaikan di dalam aja, tapi mengubah posisi relatif Anda di pasar, biar bisa menangin hati pelanggan. Nah, itu inti strategi bisnis menurut Omai. Tapi dalam ngejar keunggulan ini, Omai juga ngasih peringatan keras soal perfeksionisme. Ini kayaknya jebakan umum ya, rasanya pengen semuanya sempurna dulu baru jalan. Iya, dan itu bahaya, bisa melumpuhkan. Strategi yang efektif itu nggak harus sempurna banget kok. Yang penting itu keunggulan relatif dibanding pesaing, sama timingnya pas. Terlalu fokus ke detail kecil padahal arah besarnya salah, ya percuma aja. Analogi Oma itu kuat banget, kayak sibuk nata ulang kursi di dek kapal yang lagi tenggelam. Fokus ke hal yang paling dasar dan paling ngaruh. Oke, terakhir nih, satu lagi pola pikir yang menarik. Cara ngadepin kendala. Biasanya kan kita langsung mikir, wah ini nggak mungkin karena A, B, C. Gimana pendekatan Omai yang beda? Nah, daripada mulai dari kendalanya, Omae dorong kita buat bayangin dulu, solusi idealnya gimana ya kalau semua kendala ini nggak ada. Ini langsung ngubah cara pandang kan? Kendala jadi nggak kelihatan kayak tembok mati, tapi lebih kayak tantangan yang perlu dicari solusinya. Atau cari cara mendekati kondisi ideal tadi. Ini membuka ruang buat solusi yang lebih kreatif sih. Jadi kalau kita rangkum nih ya,
Seni berpikir strategis ala Oma ini bener-bener soal ngasah pola pikir. Analitis, tapi juga kreatif banget. Fleksibel ngadepin perubahan, selalu fokus gimana bikin keunggulan kompetitif. Terus berani nantang asumsi yang udah ada. Dan juga pragmatis soal sumber daya semua waktu. Ini bukan resep baku ya, tapi lebih kayak kacamata buat melihat dunia bisnis. Betul. Dan relevansinya buat Anda yang dengerin, coba deh ambil satu aja asumsi paling dasar di kerjaan Anda sekarang. Atau di bidang yang lagi Anda pelajari. Tanya ke diri sendiri, kenapa sih ini harus begini? Terus gali lagi, pakai pertanyaan, mengapa berikutnya? Mungkin Anda bakal kaget sama apa yang Anda temukan. Ini latihan simpel buat mulai ngelatih otot pikiran strategis Anda. Sumber ini emang masih banyak ya, kerangka kerja sama alat analisisnya di bagian-bagian selanjutnya. Tapi, sebagai penutup dari pembahasan kita soal seni berpikir strategis ini, ada satu pertanyaan nih buat Anda renungkan. Kalau strategi hebat itu beneran dimulai dari cara kita berpikir, gimana caranya Anda bisa secara sadar, secara aktif, melatih pikiran sang strategis ini tiap hari? Terutama dalam menghadapi banjir informasi dan keharusan mengambil keputusan di dunia yang makin kompleks ini. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.